Hai guys, jadi sekarang kita lagi di ruangan MCH dan kita ada di Dagar Mekah. Kita sambil nungguin Pak Menteri, kita tanya-tanya yuk teman-teman petugas dari MCH. Biasanya kalau di Mekah tuh ngapain aja ya? Kita mulai dari teman saya yang pertama ini, siapakah dia? Langsung ke Mbak Ami dulu nih. Halo. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat, bahagia. Oke, nah ceritain dong selama di Mekah nih apa sih cerita-cerita serunya bersama jamaah? Banyak. Kalau mau diceritain yang seru-seru banyak, tapi yang berkesan itu ketika ketemu jemaah-jemaah lansia yang membutuhkan bantuan kita ya. Yang terpisah dari rombongannya, yang mereka bingung harus kemana, itu memang menuntut dan membutuhkan kesabaran kita untuk ya mencarikan solusi buat mereka. Dan itu nggak gampang karena kan mereka dengan bahasa mereka sudah tua juga, jadi kita harus sabar memahami apa sih yang mereka mau sampaikan gitu. Bahasa apa nih bahasa kebanyakannya memang yang berdatangan di awal itu kan Sulawesi ya, itu biasanya memang bahasa daerahnya nih. Iya, bahasa daerah kan. Sudahlah mereka bahasa daerah, kemudian kan nggak jelas ngomongnya gitu ya Mbak ya. Kadang memang kita tuh jadinya emang harus duduk dulu, sabar dulu, nungguin gitu ya untuk sampai mereka tenang, karena mereka juga kan panik ketika terpisah dari rombongan, kan mereka panik kan. Jadi kita harus menenangkan mereka dulu dalam posisi tenang, itu baru kita cari identitasnya, misalnya gelangnya atau di kalungnya, tempat apa namanya, nomor hotelnya kayak gitu. Jadi memang untuk petugas tuh dibutuhkan kesabaran ekstra. Biasa lama nggak? Lama dan kita butuh waktu untuk ya itu tadi menenangkan aja udah harus lama kan. Jadi nggak bisa serta merta tahu apa yang mereka butuhkan atau yang mereka cari gitu. Jadi memang di tanah suci ini gitu ya, apalagi dengan tema tahun ini Haji Ramah Lansia, itu memang buat saya sih secara personal ya membutuhkan, jadi kayak apa sih, berarti banget gitu. Jadi kayak kesabaran kita tuh betul-betul diuji gitu. Jadi itu buat saya sangat keren sih, sangat bermakna buat hidup. Perjalanan spiritual yang mungkin bisa jadi ya cuma sekali ini kita alami, tapi saya sih berharap mungkin tahun depan saya bisa lagi. Oh, cerita yang seru sekali ya. Oke, kita cari lagi yuk cerita dari siapa lagi nih. Tadi saya udah sebut namanya Mbak Eva. Ini yang namanya Mbak Eva. Cerita pengalaman dong selama di Mekah tuh, yang paling seru tuh apa? Paling seru mah di Haram. Kenapa di Haram? Karena kayaknya perjalanan tuh nggak nyampe-nyampe dari satu tempat ke tempat lain tuh nggak bisa langsung gini gitu. Kan kalau di peta dari sini ke sini gini. Kalau aslinya tuh dari sini ke sini. Asli di peta 1 meter, aslinya bisa 1 kilo. Tapi seru. Seru ya. Nah, ada lagi nih teman kita dari Sulawesi namanya Sakinah. Cerita yang paling seru, yang paling mengesankan banyak Mbak, tapi Saya pagi-pagi oh ada cerita pagi-pagi rupanya. bermukena. Ayo diceritakan. yang paling mengesankan ya pasti di Masjidil Haram. Bisa tugas liputan di sana, terus pas masuk waktu sholat, kita tawaf, itu yang luar biasa, yang masya Allah banget kita bisa diberi kesempatan untuk bisa tugas dan beribadah di sana. Bercerita yang paling seru dengan jemaah. Yang paling seru dengan jemaah kemarin waktu mau antar jemaah nyebrang. Sebenarnya kan di Mekah ini kalau kita lihat dekat, tapi untuk jalaninya itu jauh. Terus Jadi panas. jemaahnya minta untuk naik taksi, padahal sebenarnya dekat. Pulangnya juga itu naik taksi. Jadi diantar naik taksi? Iya, diantar naik taksi. Bayar berapa? Dikasih uang sama jemaahnya. Saya bilang nggak usah. Bayar Jadi berapa nanti jadinya? jemaahnya, apalagi jemaah dari Makassar. Wah. Satu bahasa. Habis belanja juga, saya antar belanja. Jadi kayak apa? Kayak ini yang petugas pemandunya sebenarnya, padahal karena sedaerah saja jadi kita antar. Jadi tugas kemanusiaan jadinya ya. Ya, Oke. Ada nggak pernah ketemu dengan jemaah yang tidak satu bahasa? sering. Di Masjidil Haram sering. Jadi lebih banyak bahasa tubuh yang Bahasa dipakai. isyarat. Contohnya contoh. Kayak jemaah dari India, dari Cina, waktu itu yang dari Cina ternyata dia minta bantuan, tapi karena kita nggak ngerti jadi susah. Ternyata dia cuma nanya jam, sudah jam berapa, tapi karena bahasa yang nggak nyambung jadi susah ya. Oke, itu pengalaman Mbak Eva sama Sakinah. Kita tanya lagi yuk yang lain, siapa lagi nih yang seru ceritanya. Nah, kita sama teman kita yang satu ini namanya Amnia Salma.
Cerita seru dong bersama jamaah selama di Mekah. Oke, jadi serunya itu kalau di Haram. Jadi kan kita media center ya, tapi kalau di Haram kita bisa jadi apa aja. Jadi transportasi, ngarahin jemaah ke terminal, nganterin mereka. Pernah juga jadi pembimbing ibadah. Jadi pas di sana tuh bener-bener membimbing ibadah, bantuin mereka said sampai bacaan-bacaannya juga. Sampai bacaan-bacaan. Ini yang baru keren. Oke deh. Nah, well, seru banget ya cerita teman-teman kita selama di Mekah. Nanti kita lanjut lagi yuk ceritanya karena kita masih banyak stok cerita-cerita menarik dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah.